Diduga mengumbar aib Saipul Jamil, Farhad Abbas kembali peringatkan Dewi Persik untuk tidak menyakiti mantan suaminya. Farhad mengingatkan DP bahwa aib masa lalu Saipul sudah dibayarnya lunas dengan hukuman penjara dan DP adalah mantan yang kini tidak punya hubungan apapun dengan King Saipul. Farhad Abbas juga mengingatkan bahwa Dewi Persik pun telah dipenjara atas kesalahannya di masa lalu, tetapi hal itu tidak pernah dihina ataupun diungkit-ungkit oleh Saipul Jamil. Lantas benarkah aksi DP membongkar aib Saipul Jamil akan diseret ke ranah hukum oleh Farhad Abbas selaku ketua kuasa hukum King Saipul? Peringatan tegas Farhad Abbas terhadap Dewi Persik bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya, ketika DP berseteru dengan ketua RT di lingkungannya gara-gara sapi kurban di Hari Raya Idul Adha, Farhad Abbas juga telah memperingatkan DP untuk menghormati ketua RT di lingkungannya kalau tidak mau berhadapan dengan dirinya sebagai orang yang siap menjadi kuasa hukum ketua RT-nya meski tanpa dibayar. Bahkan Farhad Abbas juga telah memperingatkan Dewi Persik bahwa rentannya DP terlibat perseteruan baik dengan ketua RT di lingkungannya maupun dengan King Saipul Jamil adalah karena DP selalu menggunakan sosial media untuk menggembar-gemborkan apapun termasuk membongkar aib Saipul Jamil mantan suaminya. Lantas, benarkah Saipul Jamil juga sudah memperingatkan DP terkait hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik antara Dewi Persik dengan mantan suaminya Saipul Jamil kini semakin memanas. Bahkan Saipul Jamil berencana menyeret Dewi Persik ke ranah hukum di bawah ketua kuasa hukumnya Farhad Abbas. Hal itu bermula dari aksi DP di sosial media yang mengumbar aib King Saipul di masa lalu yang oleh Farhad ditegaskan telah dibayar oleh Saipul melalui hukuman penjara. Dan kini, Farhad Abbas siap membela Saipul Jamil melawan serangan Dewi Persik yang dinilai Farhad terkesan arogan. Saya datang khusus untuk membela Saipul Jamil, King Saipul Jamil. Ya. Siap. Saya minta Bang King Saipul Jamil untuk ikhlas dan sabar. Karena dia telah melewati ujian, jangan sampai kandas gara-gara mulut-mulut busuk, mulut-mulut curang dan mulut-mulut orang-orang yang punya kepribadian tidak baik. Kalau masalah Bang Ipul memiliki masa lalu memang benar. Dan Bang Ipul ini sudah menjalani hukuman. Salah benar itu urusan Tuhan, karena Tuhan yang menghukum bukan manusia. Tapi sebagai warga negara yang baik dia telah menjalaninya. Jadi Bang Saipul berpikir anjing menggonggong kapilah berlalu. Bagi mantannya yang memang kemarin aja tetangganya ketua RT aja dihajar kok, apalagi namanya mantannya. Karena kalau menghajar Bang Ipul jadi top orangnya. Ya Bukan galak. Kenapa gua bisa ngomong galak? Karena dia itu awalnya dia pansos sama gua, nyebutin nama mantan suami gue mirip sama mantan laki lu, Melisa, di konten dia. Kalau kayak gitu yang pansos siapa? Kalau kecuali dia nggak nyebutin nama mantan suami, tiba-tiba gua nongol kan aneh. Dengan tudingan fitnahan, saya menganggap itu adalah fitnahan ya. Karena alhamdulillah, saya bilang tadi, selama saya menjadi suaminya dia, ya saya sudah jujur, saya siapa, saya bagaimana, ya kan? Dan dia menerima.
Dan dia mau jadi istri saya. Mau nyalain siapa? Tiba-tiba di kemudian hari, 15 tahun kemudian dia mungkit-mungkit. Ya kan? Saya nggak tahu ini, apakah dia pura-pura amnesia, apa memang dia mau cari panggung, nyenggol-nyenggol mantan suami. Begitu saya menggunakan nama King Saipul Jamil, saya ini kalau melihat sesuatu yang nggak beres, yang bohong, sifatnya fitnah, itu saya mau speak up. Ya, oke, dulu lagi saya masih namanya Saipul Jamil, ada namanya mantan istri saya pertama. Ya, dia selalu pansos. Kenapa saya bilang pansos? Dia selalu menceritakan tentang rumah tangganya itu menyebutkan nama mantan suami. Nah, kesalahan dia di sini adalah dia tidak menyebut nama secara detil. Ngerti nggak? Kenapa harus bicara secara detil? Karena mantan istri saya Dewi Persik ini kan suaminya lebih dari satu. Kecuali kalau suaminya dia cuma satu. Ya kan? Nggak perlu dijelasin, oh dan suaminya satu. Ya kan? Saya selalu dibilang begini nih. Kan dia dibilang mandul nih, ya kan? Nih. Bucin-bucin yang ngatain gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh, kedua kalau enggak laki gue itu hombreng, ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Bahkan baik Farhad Abbas maupun Saipul Jamil mengaku kecewa atas aksi DP yang membongkar masa lalu King Saipul Jamil di sosial media. Bagi keduanya, DP tidak punya kepentingan apapun untuk melakukan hal tersebut karena DP bukan siapa-siapa Saipul Jamil lagi saat ini. Lebih dari itu, menurut Farhad Abbas, Saipul Jamil pun tidak pernah menyerang DP, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui sosial media. Hei Dewi Persik, kamu itu udah mantannya ini, King Ipul. Jadi nggak usah lagi ngomong-ngomong masa lalu, lu mau pamerin, itu udah rahasia umum. Tanpa kau sebar-sebarin buruknya, Bang Ipul sudah menebus keburukan itu dengan hukuman. Dan sudah dijalani. Sekarang Kang Ipul adalah manusia yang normal kembali, yang sudah dibina dari lapas, dan dia lagi menikmati kebahagiaan. Gue kecewa banget. Gara-gara ini kamu jadi diungkit mantan. Iya, jadi diungkit. Sebenarnya diungkit juga kagak nyambung ya. Kagak nyambung, kalau diungkit kagak nyambung. Gua sama Dewi berakhir rumah tangga 2009, ya. Gua punya kasus setelah gua punya istri gua yang kedua meninggal, baru gua ada kasus lain. Jadi ini manusia ini dia udah kehabisan senjata. Dia menyangkut pautkan dengan kasus 2016 gitu loh. Seperti itu. Yang jelas gue adalah pada saat gue jadi suaminya dia, suaminya Virginia, insya Allah gue laki-laki normal. Dia ngomong selalu mantan suami gue. Gue kecewa. Kenapa gue kecewa? Kan dia bilang mantan suami gue. Dan gue adalah bagian dari mantan suaminya. Ya kan? Berarti kan gue pertama merasa difitnah selingkuh. Ya kan? Salahnya dia nggak nyebutin nama. Ya kan? Salahnya dia. Coba dia bilang KSJ gitu ya, KSJ King Saipul Jamil, kalau nggak atau inisial kan, ya kan, AT mantan suaminya dia 2 kan, AJ AW mantan suami, harusnya dia disebut detil. Salahnya dia tidak menyebut secara detil. Farhad Abbas juga mengultimatum Dewi Persik bahwa kalau masih menyerang Saipul Jamil, maka tinggal menunggu waktu saja, nanti dosa-dosa di masa lalunya niscaya akan terbongkar. Farhad Abbas juga menyoroti bahwa dulunya Dewi Persik juga pernah dipenjara karena oleh vonis majelis hakim. Tapi tak ada sedikit pun hinaan yang keluar dari mulut Saipul Jamil untuknya. Menurut Saipul Jamil, selama dirinya menjadi suami DP, ia telah berperan sebagai suami yang sejati dan setia. Di mata Saipul, aksi DP membuka kisah masa lalu dirinya saat tidak berstatus sebagai istri King Saipul, berarti DP mencampuri urusan pribadi Saipul Jamil. Sedangkan kalian mungkin selama ini belum terungkap dosa kalian, belum merasakan lagi
penjara yang pedih dan kalian hina-hina lagi. Dewi pernah di penjara ya? Nah, dulu pernah di penjara juga nggak dihina-hina sama Bang Ipul. Nah, itu luar biasa. Saya hormat sama Bang King Ipul. Tenang aja, ini ujian. Makin dia ngoceh, makin kelihatan kelasnya. Pribadi kalian itu berbeda. Kenapa saya berada membela King Ipul? Karena saya tahu beliau adalah orang yang rendah hati. Jangan terpancing, saya katakan. Makanya salah dia tidak menyebutkan nama. Kalau Anda mau menyerang salah satu mantan suami Anda, sebutlah namanya. Ipul, Angga, apa Aldi. Karena kan mantannya Dewi ada 3. Jadi kalau sebut dengan kata mantan suami, ya salah dia lah. Gue jelasin. Apakah dia kan cerita waktu bersuami kan, bersuami kan, bukan cerita sekarang nih. Ya, tahun 2005-2009. Gue langsung tanya sama dia, apakah benar selama gue berumah tangga sama lu, gue ada kelainan seks? Ini ngomongnya waktu berumah tangga aja ya, jangan di luar dari gue nggak jadi suaminya dia. Itu urusan gue, urusan pribadi gue sama Tuhan. Itu nggak perlu gue jabarin, gue bagaimana, dan ini nggak penting untuk gue jelaskan. Gue bantah dong. Orang gue, selama gue jadi suaminya dia, gue bener. Gue ngelayanin tiap hari, sehari bisa 3 kali, ya kan? Gue ngomong begini, ibaratnya memberikan bukti. Apa yang gue omongkan pasti dia merasa dong. Perseteruan DP dengan King Saipul bakal diseret oleh Farhad Abbas selaku ketua kuasa hukum King Saipul kerana hukum. Alasannya, belajar dari perseteruan DP dengan ketua RT lingkungannya baru-baru ini, di mana mediasi justru memperkeruh suasana, maka benarkah langkah terbaik menurut Farhad dan King Saipul adalah melaporkan DP ke polisi? Bisa nggak sih kira-kira diserahkan dengan musyawarah gitu? Bisa, ayo. Baik. Kalau mau musyawarah, gue mau ngajak ini, ya, Bapak Dewan kita. Aku tuh pengalaman bidang-bidang begini. Oke. Lawan jadi teman biasa. Orangnya susah musyawarah. Dengan ketua RT-nya susah musyawarah, gimana? Saya alhamdulillah hari ini bersama tim lawyer saya yang diketahui oleh Farhad Abbas. Saya malam ini bismillah kami akan membahas ini karena dia ini yang memulai lagi. Mau dilaporin katanya sama Bang Ipul, gimana tanggapannya? Ya pokoknya rahasia. Kalau memang ada yang melanggar, ada hukum pidananya, kita sebagai manusia, karena saya manusia, Dewi manusia, kita udah orang luar nih. Semenjak 2009 kita udah orang luar, udah bukan ada ikatan suami istri lagi ya. Jadi kalau saya merasa harga diri saya, kehormatan saya, ya apalagi ini saya jalanin. Ya, saya udah jalanin kan. Ini artinya ini sebagai contoh ya bahwa di 2016 itu saya benar-benar mengakui kesalahan saya. Saya udah mengakui, saya udah di penjara, saya udah menerima konsekuensi. Kok masih diungkit? Artinya dia ini mengungkit kembali. Untuk apa tujuannya? Ya kan? Apakah saya melukai dia? Justru dia melukai saya dengan mengupload gambar ini, dengan memfitnah saya bilang nggak normal, yang saya dibilang KDRT, ya kan? Statement-statement yang baru ini gitu. Apakah saya itu? Apakah di 2016 itu kasusnya belum selesai? Gue udah selesai, gue udah jujur. Nggak semua kan, tapi gue di sini kesalahan gue akui. Ya, gue mengakui itu semua gitu. Apalagi yang mau lu ributin. Berulang kali diperingati Farhad Abbas, namun Dewi Persik tampak tak gubris. Lantas seperti apa peringatan Farhad Abbas sebelumnya kepada Dewi Persik ketika terlibat perseteruan dengan ketua RT di lingkungannya sendiri terkait masalah hewan kurban? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Peringatan demi peringatan sebelumnya dilontarkan Farhad Abbas terhadap pedangdut Dewi Persik, termasuk diantaranya ketika DP terlibat masalah terkait sapi kurban dengan ketua RT di lingkungannya yang telah berujung damai. Ketika itu, Farhad Abbas ternyata juga telah memberi peringatan kepada Dewi Persik untuk menghormati sosok ketua RT di lingkungannya. Tetapi jawaban Dewi Persik secara langsung melalui telepon kepada Farhad ketika itu membuat Farhad memahami kondisi Dewi Persik sebagai seorang janda. Tetapi Farhad masih mencium gelagat arogansi pada Dewi Persik terhadap ketua RT di lingkungannya ketika itu yang membuat Farhad berang dan bertekad membela Pak RT. Untuk posisi ini saya berada membela Pak RT dan warga, dan saya siap, saya yakin masyarakat, rakyat Indonesia akan membela Pak RT dan keluarganya. Bukan masalah salah benar, tapi masalah etika tata cara gitu. Karena tidak mungkin seorang RT minta uang, itu nggak pernah terjadi di Indonesia. RT minta uang. Yang ada PRT itu dikasih hadiah, itu pun mereka nolak gitu. Karena mereka menjadi RT itu karena punya kemampuan, bukan karena pengangguran yang bekerja untuk mencari makan. Tapi akhirnya saya renungkan kembali sampai saya merinding. Kita nggak boleh nyerang si siapa? Dewi Persik. Kenapa? Karena Dewi Persik punya persoalan sendiri gitu, yang harus kita lindungi justru gitu. Nah, mudah-mudahan Pak RT-nya juga bijaksana dan matang. Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Dititip cuma beberapa jam, Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuma ART aja. Logikanya, dagingnya tetap buat warga sini, tidak ada tempat warga lain. Dan susahnya di mana? Kenapa harus dipermasalahkan? Dan kenapa harus tersinggung? Sudah menjadi rutinitas, jadi jangan salah paham. Nah kalau tersinggung kenapa baru sekarang? Yang kemarin-kemarin kemana aja Pak? Kan dari kemarin saya juga nggak pernah potong di sini. Dagingnya yang nyampe. Kenapa baru sekarang Bapak tersinggung? Kecuali saya baru sekarang berkorban. Nah kan saya udah setiap tahun sudah saya lakukan korban ini. Prahara antara Dewi Persik dengan ketua RT di lingkungannya yang berujung damai, menurut Farhad dinilainya sebagai persoalan kecil akibat miskomunikasi yang akhirnya meledak menjadi kisruh karena tersulut emosi yang tak terkendali karena DP dinilai Farhad Abbas sosok yang memiliki kuping tipis. Ini persoalan kecil, tapi membuat orang-orang itu jadi orang kecil gitu. Yang besar itu hanya teriakan emosi, ribut, media sosial. Saya pikir mereka itu harusnya rendah hati ya, tapi ternyata berang emosi gitu ya, terutama dari pihak Dewi, yang dimana awalnya kan persoalan itu hanya kuping tipis ya, sehingga marah mendengar komunikasi atau informasi dari pembantu maupun dari supir. Ternyata ketika melakukan mediasi, klarifikasi, ternyata apa yang dituduhkan itu tidak benar. Tapi dia yakin seolah-olah supirnya takut dan itu benar dan marah gitu. Kemudian ada adegan mengatakan bahwa RT itu harus mengayomi kok marah gitu. Ya wajar saja orang marah, karena apa? Karena dia main di media sosial dan dia menuduh bahwa diminta 100 juta, akan dilepas sapinya, kemudian akan dikembalikan daging, tidak dibutuhkan daging dan sebagainya gitu. Kalau orang kesel itu wajar. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya tuh memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut.
peringatan Farhad Abbas sebelumnya terhadap DP terkait kasus perseteruannya dengan Ketua RT tentang sapi kurban yang akhirnya berujung damai. Lantas seperti apa pesan menohok dari Saipul Jamil untuk Dewi Persik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Peringatan dari Farhad Abbas terhadap Dewi Persik terkait kasus perseteruannya dengan Ketua RT tentang sapi kurban, di mana dipicu dari sosial media, namun telah selesai dan berujung damai. Kini, aksi Dewi Persik kembali menjadi pemicu meledaknya emosi Saipul Jamil gara-gara postingan Dewi Persik di sosial media juga. Di antaranya, pernyataan DP yang menyebut mantan suami di media sosial membuat Saipul tersinggung. Padahal, King Saipul sebelumnya telah memperingatkan mantan istrinya ini untuk tidak langsung mengunggah setiap masalah ke sosial media. Dan kini, karena merasa namanya tercoreng oleh postingan DP yang dituding mengumbar kisah masa lalunya, maka Saipul Jamil pun memberikan pesan menohok untuk Dewi Persik. Dia ini sering bikin konten-konten yang menyesatkan seperti ini. Gue selama ini diem. Sebagai salah satu mantan suaminya, gue diem. Yang terjadi sekarang ini adalah gue nggak akan pernah menerima ya kejelekan-kejelekan yang dia tujukan kepada mantan suaminya, termasuk gue, yang bukan fail, artinya yang bukan valid, ya, bukan benar-benar terjadi. Gue pengen juga lah nama gue bersih, mau gue normal kek, mau gue nggak normal kek, mau gue urusan gue, bukan urusan lu. Melalui siaran Intens Investigasi, Dewi Persik, jangan ganggu pribadi gue lagi, karena hubungan gue sama lu udah berakhir 2009. Jangan ngomong-ngomongin gue lagi. Kalau lu mau ngomongin mantan suami, sebut nama. Karena lu harus menyadari mantan suami lu itu lebih dari satu. Ya, jadi harus dipikir lagi kalau mau ngucapin di medsos. Karena semua itu ada hukumannya, ada hukumnya. Dilindungi oleh hukum, Undang-Undang ITE. Gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.